Itu dalam ilmu itu seperti itu. Oke. Lanjut, Mas. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz, apa yang sebaiknya kita zikirkan ketika kita keluar dari sistem yang tidak sesuai dengan nurani kita, Ustaz? Apa yang kita lakukan ketika dalam yayasan? Ketika kita keluar dari sistem yang tidak sesuai dengan nurani. Sistem yang tidak Zikir yang kita lakukan ketika kita mendapatkan seperti itu. Nggak cocok dengan sistemnya. Ada zikir ya, yang sifatnya itu otomatis dan jumlahnya banyak. Itu yang saya sebut dengan rotibul haddad. Rotibul haddad itu, ini juga saya baca setiap hari. Setiap hari. Rotibul haddad itu apa? Rotib ya, zikir yang disusun oleh Habib Abdullah Al-Haddad Ba'lawi. Itu hampir semua kiai habaib itu se-Indonesia, bukan hanya Indonesia, di Mekah, Madinah, hampir semuanya itu ini membaca. Apa manfaatnya? Manfaatnya luar biasa, membuat batin itu menjadi kuat. Orang yang akan memusuhi kita itu akan, bahasa kita itu, akan kalah sendiri. Akan, bahasa kasar itu, akan hancur sendiri. Dan kita tidak pernah mendoakan mereka. Ya Qawiyyu matin ikfis syarra zalimin, ya Allah zat yang pematin ikfis syarra zalimin. Orang-orang yang mendolimi kita itu mereka akan menyingkir. Nah, itu tiap hari dan harus istiqomah ya, harus istiqomah. Itu namanya rotibul haddad. Yang pertama misalkan dibuka dengan Al-Fatihah, yang kedua dengan ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu, terus amana rasulu bima unzila min rabbikum sampai selesai. Kemudian baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu kita baca secara istiqomah. Di situ nanti kapan-kapan saya sampaikan. Dan masing-masing kalimat, masing-masing zikir itu disebutkan di situ keutamaannya. Ada sebuah cerita menarik. Orang ini istiqomah, ya. Istiqomah membaca rotibul haddad. Kemudian di situ diterangkan ya, diterangkan dalam apa namanya, dalam tulisan itu ya farijal ham ya kasyal ham ya man ya fulan ya man ya farijal ham ya kasyal ya man, apa itu ya farijal ham ya kasyal ya man abdi yaghfir wa yarham. Itu dibaca. Terus orang ini itu kan kerja itu nggak dibayar sama majikannya itu sudah 3 bulan 4 bulan. Ada keterangan ya, keterangan dalam kitab itu, siapa yang membaca ini secara istiqomah dengan jumlah tertentu, berapapun hutang yang dimiliki akan segera dilunasi, akan diberikan jalan keluar. Tiba-tiba orang ini baca, habis sholat subuh dibaca nggak tahu berapa jumlahnya. Ya farijal ham ya kashifal ham ya man li abdi farijal ham ya kashifal ham ya man li abdi yaghfir wa yarham ya farijal ham ya kashifal ham ya man li abdi yaghfir wa yarham. Kemudian beberapa hari kemudian orang yang punya utang tuh tiba-tiba telepon, Pak mohon maaf, saya kan punya utang pada Bapak, dulu kerja nggak saya bayar selama 3 bulan atau 5 bulan. Alhamdulillah saya sudah punya uang, saya transfer minta. Akhirnya mantap, wah luar biasa wiridnya ini. Karena memang ada keterangan hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Siapa yang membaca ini, walaupun punya masalah, misalkan ada orang punya utang, duitnya nggak kembali, kalau dibaca istiqomah, dia itu akan segera dibayar dari utangnya. Ada keterangan seperti itu. Akhirnya dia amalkan, habis sholat subuh, malamnya ngaji, subuh itu diamalkan. Dapat berapa hari kemudian orang yang bersinggung, orang yang terkait dengan utang itu tiba-tiba nelpon dan akhirnya utangnya itu disaur. Akhirnya mantap, akhirnya setiap hari ikut pengajian. Nah, ini salah satu zikir ya. Nah, itu ada di kitab Rotibul Haddad. Ya, kitab Rotibul Haddad.
Dan itu saya baca setiap hari. Saya baca setiap hari. Kalau hari Jumat ini saya baca bersama-sama sama bapak-bapak habis Isya, kalau habis Maghrib sama ibu-ibu, terus kita ngaji melanjutkan kitab satunya Naswa Iqlibat, satunya itu Sulam Taufik. Insya Allah itu luar biasa. Itu Mas Abdul. Oke, baik. Alhamdulillah. Ini siap-siap nih, nanti amalannya bakal dirilis sebentar lagi ya. Oke, baik. Selanjutnya, Ustaz. Alhamdulillah saya selalu berzikir lafal Allah dengan kondisi apapun dalam hati selalu disebut. Apakah baik Ustaz zikir seperti itu? Iya, bagus. Ya Allah, Allah. Karena para kekasih Allah itu tidak pernah lepas ya dari kalimat Allah Subhanahu wa taala dari lisannya. Sehingga tadi saya sampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Itu kalau bisa istiqomah. Kalau nggak bisa itu Allah, Allah. Tapi jangan keras-keras. Ya, jangan keras-keras. Zikir kan Imam Nawawi itu menyampaikan zikir yang paling top itu antara lisan dan hati menyatu. Ya, antara lisan dan hati itu menyatu. Jadi hatinya itu ingat, lisannya juga mengucapkan. Gitu. Oke. Selanjutnya Ustaz, ketika ada orang membakar lembaran Al-Quran yang sudah rusak dengan alasan agar tidak disalahgunakan, daripada salah digunakan atau terletak di mana-mana, itu bagaimana Ustaz? Ya, memang para ulama mengajarkan seperti itu. Cara untuk memuliakan Al-Quran itu dibakar. Biar apa? Biar tulisan itu tidak ada bekasnya. Jangan sampai ada bekasnya, atau kalau kita tidak bisa merawat ya lebih bagus dibakar, dihanguskan. Kalau bisa itu disiram air agar tintanya itu terbawa air. Itu ada beberapa cara. Kalau saya yang paling cocok itu dibakar, karena akhirnya tulisannya itu tidak terlihat. Itu Mas Wad. Oke, baik, alhamdulillah ya. Oke, tuntas sudah pertanyaannya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai ya, mengikuti kajian hari kami ini, tentunya alhamdulillah luar biasa. Banyak amalan-amalan zikir-zikir yang kita dapat tentunya untuk keseharian kita untuk diamalkan, karena zikir itu tidak hanya sebatas amalan yang langsung didapat untuk mendapatkan sesuatu karena ada keinginan, tapi zikir itu ya tentunya seperti yang disampaikan sebelumnya di sini adalah terkait musyahadah batin kita, bagaimana kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketika batin kita bisa bermusyahadah dengan Allah, kita sudah bersyukur. Karena apa? Artinya hati kita masih bisa untuk bisa menyebutkan zikir tersebut. Dan insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa terus untuk bisa bermusyahadah batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertafakur. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk lebih ini Ustaz ditutup dengan doa, silakan, karena waktu juga sudah menunjukkan jam. Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian tentang lisan dan hati. Ketika hati bermusyahadah kepada Allah, secara otomatis lisan kita itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mendapatkan dua pahala. Pahala pertama, hati kita itu ya, senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lisan kita tak henti-hentinya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pagi hari ini dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kesalahan-kesalahan kita, karena kita menyadari manusia tempat salah dan lupa, dan akhirnya kita beristighfar kepada Allah, memaafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim, Allah itu pemaaf, Allah itu Al-Afu, Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang bertobat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu hambanya, berapapun banyaknya dosa manusia tetap akan ditunggu. Juga Nabi berjanji seperti itu. Nabi ya
sejelek apapun umatnya kelak tetap akan mendapatkan syafaatnya. Dan tentu kita bukan karena syafaat yang kita inginkan, tapi kita ingin menjadi umat yang setia kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kita pada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak melalui jalur neraka karena memang sudah taat. Dan termasuk orang yang hadir di dalam majelis ilmu kadang tidak sengaja pun itu akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memohon ampunan tidak harus beristighfar, kita hadir menuntut ilmu juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wa ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wa imtihan bihaqqi sayyidina Adnan. Allahumma habbib ilana al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا وأولادنا اللهم اجعلنا وأولادنا اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الإيمان وأهل التقوى وأهل القرآن وأهل الصلاة وأهل الصيام وأهل القيام وأهل لا إله إلا الله وأهل الجنة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الغير وأهل الشر المعصية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أمرنا يا الله berkailah umur kami. Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah berkailah anak-anak kami. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, ya Allah berkailah keturunan-keturunan kami. Allahumma barik lana fi talamidina, ya Allah berkailah murid-murid kami. Allahumma barik lana fi usratina, ya Allah berkailah keluarga kami. Allahumma barik lana fi sihhatina, ya Allah berkailah kesehatan kami. Allahumma barik lana fi ilmina, ya Allah berkailah ilmu kami. Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berikanlah keberkahan pada rezeki kami. Allahumma barik lana fi baladina, ya Allah berkahilah bangsa kami. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu ma ghaba anni warzuqna biha 'ilman ladunni wal mashrabal والمصلح عليه يا وهاب يا غني وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke. Terima kasih Mas Utut. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan ilmunya yang kita pelajari pada pagi ini barokah tentunya. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa terus mendapatkan tadi apa yang disampaikan di awal, mudah-mudahan hati batin kita ini terus bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula apa yang kita lakukan zikir-zikir itu mari jangan lupa untuk diniatkan agar kita mendapatkan keberkahan daripada zikir tersebut. Tawasulkan untuk guru-guru kita, niatkan untuk beliau, guru-guru kita semuanya, khususkan mereka, sebut mereka, insya Allah mudah-mudahan agar zikir yang kita ucapkan, zikir yang kita lafalkan masuk menyatu dalam diri kita, insya Allah. Mudah-mudahan itu tawasul khususnya kepada Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin, ketemu nanti di hari berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.